setelah ini semua kita balik lagi ke inventory, bukan ke inventory ke slot GUI. Nah, ke slotnya kan yang tadi ini nih, yang ini. Nah, karena dia karena kita udah bikin scene sendiri buat panelnya, jadi ini dihapus aja teman-teman, delete panelnya ya. Panelnya dihapus, terus kita ke script slot. Di sini ada item sprite amount label udah nggak ada, ya kan, karena panelnya udah kita hapus, jadi kita cut aja. Dan kita pindah ke inventory stacks GUI di sini. Jangan lupa referensinya diganti, di drag aja item sprite, berarti mana? Nih dia item sprite-nya di sini. Terus ada labelnya kita drag juga. Udah, ini udah semua. Dan waktu di slot gue pasti teman-teman lihat ini error semua, ini biarin aja dulu. Oke, dan di sini item stack gue kita, aku ada nambahin script baru. Ini function update if inventory slot. Ya, ada yang tanda-tanda kayak gini, aku nggak tahu itu tanda apaan. Pokoknya bacaannya kalau nggak ada inventory slot. Jadi kalau si panel ini, si slot ini nggak ada inventory slot, nggak usah update apapun. Nah, dan kalau misalnya ada inventory slot tapi nggak ada item, nggak usah update apapun juga. Dan return ini balik muter terus. Setelah kita memahami sedikit tentang ini, tinggal kita balik lagi ke slot GUI kita yang error nggak jelas. Kita copy aja semuanya. Dan setelah kita copy dari yang merah-merah ini semuanya ya, kita copy, kita pindahin ke si item stack GUI. So, enter aku copy. Nah, terus ya kita tinggal beresin aja dikit kalau ada yang aneh-aneh. Oh, ini nih. Dan di sini kalau misalnya masih ada error, ya kenapa error? Karena kita belum membenerin banyak. Ini inventory slotnya, jangan lupa teman-teman, jenisnya inventory slot kayak gini. Nah, terus ini semua ada slot, ganti aja jadi inventory slot. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat apa yang udah aku ganti-ganti. Ada yang aku sesuaiin biar lebih rapih. Jadi kalau misalnya nggak ada, atau misalnya nanti teman-teman kesusahan buat memahami atau menulis code-nya, nanti aku taruh di deskripsi juga scriptnya. Kalau satu seri ini udah selesai ya, semua inventory-nya udah selesai. Terus kita balik lagi ke slot GUI yang udah kita error-errorkan ini di scriptnya. Jadi kita bakal mau naruh sesuatu lagi, ada on ready var container dan jenisnya itu center container. Referensinya kita drag aja teman-teman. Setelah kita bikin kontainer, aku ada nambahin var item stack GUI. Ini kayaknya i kecil aja biar ada beda. Dan jenisnya apa? Kita titik 2 item stack GUI. Nah, terus ini kita hapus aja teman-teman, functionnya kita ganti sama function baru. Terus aku ada nambahin function insert. Apa yang kita bakal insert? Yang kita bakal insert ISG namanya. ISG itu item stack GUI jenisnya. Apa yang terjadi kalau kita insert ISG? Maka item stack GUI yang varian ini nih sama dengan ISG yang bakal kita masukin item stack GUI-nya, karena jenisnya juga sama kan, jadi nggak apa-apa. Background sprite-nya ini masih yang frame pertama. Terus si container ini bakal nambahin anak. Jadi ini kayak gini nih, add child node, nambahin child node item stack GUI yang kita insert.
Kita balik lagi ke inventory GUI teman-teman. Aku ada nambahin ini on ready variable item stack GUI class. Jangan lupa caps locknya karena sensitif banget. Jadi preload. Apa yang aku preload? Yang aku preload ini item stack GUI yang ada di file system yang tscn. Tinggal di drop aja kayak gini. Nah, terus di update aku ada ngapus line. Terus aku ganti pakai ini pakai line yang ini yang aku ganti. Jadi variable inventory slot ya, ini banyak pokoknya ini buat mengupdate inventory slotnya sama item stack GUI-nya nanti kalau misalnya kita mindahin buat gambarnya itu loh. Nah, setelah udah sampai sini kita cek dulu, kita coba play apakah masih bisa mencet, apakah masih bisa nambahin item. Ini mungut-mungut masih bisa. Lihat di rucksack muncul, diklik juga oke, berarti masih berfungsi dengan baik. Terus teman-teman, di inventory GUI-nya aku ada nambahin variabel baru namanya item in hand, jenisnya item stack GUI. Jadi buat nandain item stack GUI yang lagi dipencet, yang lagi ada di tangan itu yang mana. Terus teman-teman, kita tambahin lagi. Emang perjalanan kita banyak, soalnya kan fungsinya banyak nih. Di slot GUI kita, diklik scriptnya. Terus teman-teman ada lihat aku nambahin yang namanya function tag item di sini. Jadi function ini bakal di call kalau aku ngambil itemnya. Jadi varian itemnya itu ternyata item stack GUI, terus container remove child, nanti container yang ada nih mana ya, slot GUI. Nah, nanti anaknya si container yang namanya item stack GUI yang barusan dipanggil di insert ini di remove. Jadi lawan katanya add child itu remove child, terus item stack GUI-nya nanti jadi null. Balik lagi ke item yang sebelah sini, yang ini. Nah, terus background sprite-nya jadi frame yang 0 karena berubah warna kan nantinya. Nah, terus return item. Balik lagi ke yang si item ini. Kalau udah selesai di remove. Terus teman-teman buka inventory GUI-nya lagi, kita balik lagi yang kemarin kita udah pas on slot click slot. Nah, item in hand yang tadi kita udah varian di sini nih, udah kita call di atas sama dengan slot tag item yang barusan kita tulis di slot. Nah, add child item in hand. Jadi nanti ada childnya di inventory GUI ini, childnya item in hand. Dan kita udah sampai sini, tinggal kita coba cek dulu apa yang bakal terjadi. Masih normal, semuanya masih normal. Coba kita pindahin. Nah, ketika diklik kok malah ke sini, kita nggak bakal pengen kayak gini. Maunya kan ngikutin mouse gitu kemana kan. Jadi gimana caranya?